Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, Shalom, Jala Horasma Dihita Saluhutna. Selamat hari Selasa. Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus yang masih memberikan kesempatan kepada kita bersua kembali dalam renungan pagi pada hari ini, Selasa 5 Juli 2022, yang akan menghantar kita melanjutkan aktivitas kita. Mari kita berdoa. Anugerah dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudari sekalian. Amin. Firman Tuhan yang akan menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam 1 Tawarikh pasal 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semua itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Takasdo huboto ale debataku, hodo namanguji roha, jala hasitongan do lomoni roham. Dibaheni saluhut naon sian sitong ni rohaku, umbahen na mangaringgas au margugu. Toledot bangsomu na pungu dison, nunga huida marlas di roha mangaringgas be margugu tuho. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang terkasih, pemilu serentak akan dilaksanakan pada hari Rabu 14 Februari 2024. Masih kurang lebih 2 tahun lagi sebenarnya. Namun gaungnya sudah sangat nyaring bergema. Teramat khusus yang akan menjadi calon presiden. Beberapa munas partai sudah bergulir menelurkan kandidat-kandidat yang memiliki elektabilitas papan atas. Saya hanya bisa meramalkan bahwa kelak yang akan terpilih menjadi presiden adalah nomor 1. Nomor 1 perolehan suara terbanyak. Just kidding. Intermezzo, guys. Berbicara tentang pemilu, saya teringat pada sebuah kejadian beberapa puluh tahun yang silam. Kala itu gerejanya sedang mengadakan pesta pembangunan. Ada penggalangan dana, ada acara door prize-nya. Salah satu calon caleg memberikan sumbangan sebuah motor untuk dijadikan hadiah door prize. Berharap semua yang tahu tentang sumbangan itu akan memilih sang caleg dalam pemilu yang digelar dalam waktu dekat pada saat itu. Waktu terus berjalan. Kegiatan pesta pembangunan gereja telah berakhir. Sepeda motor tersebut dimenangkan oleh pendeta yang ada di situ. Namun sayang, sang caleg tidak menang dalam pemilu. Di balik ketidakmenangan sang caleg, rupanya menghasilkan masalah baru di tengah-tengah gereja tersebut. Sang caleg yang gagal itu meminta kembali motor yang pernah disumbangkannya. Maaf kalau ada yang tersinggung dengan cerita saya ini. Sekalipun saya paparkan secara anonim,
Namun satu hal yang mau saya katakan, bahwa hal itu seharusnya tidak terjadi. Keikhlasan kita memberi kadang diuji melalui kegagalan yang kita alami, agar kita tetap bersyukur. Nas kita berbicara tentang keikhlasan, yaitu keikhlasan yang diserukan oleh Raja Daud. Keikhlasan dalam memberikan sumbangan untuk pembangunan Bait Allah yang sudah dirintisnya dan yang akan dilanjutkan oleh Salomo. Keikhlasan itu sangat penting dalam seluruh aspek kehidupan kita. Ikhlas memberi, ikhlas mengasihi, ikhlas menolong, ikhlas, dan ikhlas. Itu yang Allah inginkan di setiap pemberian dan perbuatan baik kita bagi sesama. Tanpa keikhlasan, semua kebaikan yang kita berikan dan lakukan akan menjadi racun dan virus yang akan menggerogoti jiwa dan raga kita. Mari kita tanamkan jiwa roh keikhlasan dan ketulusan di dalam hidup kita. Kesehatan dan keberkahan pasti akan mengiringi setiap langkah hidup kita. Selamat berkarya, Immanuel, Allah berserta kita. Kita berdoa. Tuhan, tuntun dan bimbinglah kami seturut dengan kehendak-Mu saat ini dan sampai selama-lamanya. Tanamkanlah karakter, sifat keikhlasan dan ketulusan di dalam hati kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.